Selanjutnya kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Ignatius Pulung Nur Prasetyo MSME. Terima kasih Bapak Ketua Forum Guru Besar. Izinkan kami untuk membacakan riwayat hidup Profesor Ignatius Pulung Nur Prasetyo. Profesor Pulung Nur Prasetyo lahir di Bandung pada tanggal 21 September tahun 57. Saat ini beliau adalah staf dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara pada kelompok keahlian perancangan mesin. Beliau menikah dengan Ibu Astrid Elizabeth Turnadi dengan 4 orang anak. Saat ini 2 orang sudah menikah dan 2 orang ada di depan kita. Michelle Vania Nur Prasetyo, Antoni Aditya Nur Prasetyo, Agustinus Ananda Nur Prasetyo, dan Antanasius Nathan Nur Prasetyo. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di ITB pada tahun 1982, lulus sebagai sarjana teknik mesin, kemudian memperoleh gelar magister dari University of Michigan, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan memperoleh gelar doktor dari ITB pada tahun 2012. Profesor Pulung Nur Prasetyo pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB tahun 2011 sampai 2014 dan 2015-2020. Sejak tahun 2022 sampai saat ini, Profesor Pulung Nur Prasetyo adalah pelaksana tugas Wakil Dekan Bidang Sumber Daya di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Beliau cukup aktif dalam melakukan penelitian. Pada 5 tahun terakhir melakukan penelitian terkait dengan pengembangan deteksi kerusakan komposit berbasis sinyal getaran, kemudian studi pemodelan dan eksperimen inaktivasi bakteri menggunakan perangkat ultrasonik, pengembangan perangkat deaktivasi bakteri berbasis ultrasonikasi, dan investigation on strength reduction due to contact resistant measurement and its prospect in structural health monitoring. Beliau telah mempublikasikan cukup banyak makalah. Tercatat pada Scopus ada 35 dokumen dengan H-index 8. Beberapa publikasi yang bisa saya sampaikan antara lain yang terbit pada Institute of Physics Conference Series tentang Measurement of Carbon Fiber Reinforced Polymer Electric Conductivities by 4-wire probe and 2-wire probe. Kemudian ada di ASEAN Journal Control, Jurnal Energy Storage, Engineering Failure Analysis, dan sebagainya. Sepanjang karirnya beliau telah membimbing 90 sarjana sejak rektor kepala pada tahun 2000. Kemudian 10 magister dan 4 doktor. Saat ini membimbing 10 mahasiswa program sarjana, 1 mahasiswa program magister, dan 1 orang mahasiswa doktor. Beliau memperoleh berbagai penghargaan. Salah satu yang paling penting buat Pak Pulung mestinya adalah menjadi dosen favorit dipilih oleh HMM ITB. Itu menunjukkan bagaimana Pak Pulung demikian populer di kalangan mahasiswa. Yang lain-lainnya adalah Satya Lencana, Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, kemudian penghargaan pengabdian 25 tahun, penghargaan sebagai dosen ITB dalam bidang pengajaran, kemudian Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, penghargaan di SITB dalam bidang pengembangan institusi, dan penghargaan pengabdian 35 tahun ITB. Dan kalau kita lihat Pak Pulung ini sering tampil juga tidak sebagai dosen tapi sebagai penyanyi pada acara wisuda, dan terakhir sebagai anggota tim ITB Ultramarathon dari Jakarta ke Bandung. Demikian ringkasan riwayat hidup Profesor Ignatius Pulung Nur Prasetyo. Terima kasih. Terima kasih.
Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Ignatius Pulung Nur Prasetyo MSME untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanah ITB atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Ketua dan anggota Forum Guru Besar ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, baik yang hadir di Aula Barat maupun mereka yang mengikuti kegiatan ini secara online. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini, perkenankanlah saya menyampaikan orasi ilmiah berjudul Pemantauan Kondisi Permesinan atau Machine Health Monitoring, yang selanjutnya akan saya singkat menjadi MHM. MHM merupakan bagian dari kegiatan perawatan mesin, bengkel, seperti terlihat di ilustrasi. Di industri, perawatan yang melibatkan monitoring dikenal sebagai perawatan prediktif. Karena pemantauan secara terus-menerus, gejala kerusakan bisa dideteksi lebih dini. Kerusakan katastrofik bisa dicegah. Selain itu, karena sudah paham mana bagian yang rusak, reparasi bisa direncanakan dengan lebih matang. Waktu lebih singkat, pembongkaran, pemasangan bisa juga lebih lancar. Sebagai ilustrasi, saya akan meminjam salah satu drakor berjudul Romantic Doctor. Dunia kedokteran karena melibatkan manusia selalu lebih menarik dibanding Romantic Engineer. Dikisahkan di film ini dalam salah satu episode ada operasi pemasangan jantung buatan. Dari pemeriksaan, monitoring, pasien masuk rumah sakit, observasi, diperoleh diagnosis. Jantungnya harus diganti. Prognosis mengatakan usia akan bisa lebih panjang dengan organ buatan. Nah, yang hebat adalah di film ini semua persiapan operasi dilakukan dalam film ditunjukkan. Simulasi operasi, mana yang maju duluan, mana yang menjahit, mana yang membuka, itu dilatihkan. Berkat semua hal di atas, operasi berjalan lebih cepat, waktu bisa dihemat, pasien selamat. Rasanya mesin akan lebih mudah diatasi dan dioperasi dibanding manusia. Sehingga monitoring, diagnosis, dan prognosis semuanya akan lebih akurat dan pasti. Ada 3 objek yang akan saya sampaikan. Saya akan mulai dari mesin rotasi atau rotating machineries. Metode jarak parametrik untuk mesin rotasi ini saya kembangkan saat menuntaskan program doktor, walaupun sudah saya rintis sejak saya di University of Michigan. Kebaruannya terletak dari penggabungan. Ada time series, ada jarak parametrik, dan ada discrete wavelet transform. Dari time series diperoleh vektor fitur yang dibangun dari koefisien fungsi alih time series modeling. Di learning period diperoleh vektor fitur untuk berbagai kondisi mesin. Mulai dari mesin yang sehat maupun yang kurang sehat dengan masalah yang spesifik. Dapat dibuktikan bahwa vektor pemodelan data hasil MHM untuk kasus mesin dengan kondisi tertentu jaraknya akan minimum terhadap vektor fitur kasus yang sama. Discrete wavelet transform dipakai untuk membatasi horizon pemeriksaan, ibarat kuis tebak wajah. Kalau dari frekuensi rendah saja sudah bisa dipastikan, mengapa tidak? Keuntungannya, dengan rentang frekuensi yang terbatas, order model lebih rendah. Jumlah parameter lebih sedikit, lebih ringan untuk algoritma. Sebagai test case, saya ambil data yang agak sulit dari anjungan uji yang ada di lab dinamika PPAU. Ada double rotor dengan data referensi berupa unbalanced sisa dan sedikit ketidaksesumbuhan yang kemudian dibandingkan dengan kondisi saat ditambahkan massa tak balance dengan kondisi konfigurasi dynamic unbalance. Data domain waktu menunjukkan ciri sinyal broadband, kacau gitulah ya. Tipikal pengukuran di industri juga seperti ini sulit diatasi, sulit dianalisis.
Data domain frekuensi meski masih bisa dicirikan seperti yang saya sajikan di buku, masih sulit dibedakan antara satu kasus dengan yang lainnya. Bagi seseorang yang sudah kenyang makan asam garam seperti pembimbing saya Prof. Komang Bagiasna atau Prof. Zainal yang duduk di belakang itu, observasi saja mungkin sudah cukup untuk memisahkan satu kasus dengan yang lain. Tapi saya yang ilmunya masih lebih rendah, perlu memanfaatkan metode kuantitatif jarak parametrik. Berikut adalah potret sebaran jarak parametrik yang disajikan dalam format box plot sebagai sarana diagnostik. Label ref menyatakan di future referensi untuk kondisi mesin tanpa penambahan massa tak balance. Label UBD menyatakan fitur referensi untuk kondisi mesin dengan penambahan massa tak balance. Di lain pihak, set A adalah blind data alias data uji yang diambil dari konfigurasi mesin orisinal tanpa penambahan massa, dan set B adalah data uji dari konfigurasi UBD. Dari sini terlihat bahwa 30 vektor fitur set A diukur jaraknya terhadap vektor fitur kasus ref, sebaran jaraknya jatuh di angka yang relatif kecil. Sementara set A diukur jaraknya terhadap vektor fitur kasus UBD, sebaran jaraknya besar. Demikian pula dengan set B, sebaran jaraknya terhadap ref angkanya besar, sebaran jarak terhadap UBD kecil. Hal ini merupakan evidence bahwa metode yang dikembangkan efektif. Di contoh-contoh penerapan yang disampaikan di buku, semuanya itu hanya melibatkan dua kasus, A atau B, binary. Lalu sebab itu ada pertanyaan, ini bisa nggak berhasil untuk kasus yang lebih dari dua? Nah itu dijawab dengan eksperimen di mesin torak seperti itu saja di sini. Ada 4 kasus yang bisa disimulasikan. Ada kasus tak balance, ada yang disebut tak balance primer, tak balance sekunder, dan kasus balance. Primer sekunder itu maksudnya frekuensinya akan 1 kali atau 2 kali frekuensi perputaran engkol. Masing-masing kasus diambil datanya, di tahap pembelajaran dibentuk vektor fitur referensi untuk masing-masing kasus, kemudian diambil data uji, dimodelkan, dibentuk vektor parameternya. Sesudah itu, pengukuran jarak parametrik dilakukan dengan sebaran jarak yang dinyatakan dalam format box plot. Hasilnya seperti terlihat di sini. Jadi keempat kasus ringkasnya bisa dibedakan. Antara kasus tak balance, ini kasus yang ditunjukkan di sini adalah yang dipakai sebagai referensi adalah kasus balance. Jadi semua silinder diatur supaya sesuai dengan firing order umumnya mesin torak 4 silinder. Nah dari data ini terlihat bahwa kasus tak balance primer dan tak balance sekunder jaraknya lebih besar secara signifikan dibanding sebaran jarak data uji terhadap kasus balance. Percobaan sukses, metode bisa digunakan untuk kasus yang lebih dari 2. Jenuh dengan mesin rotasi, saya disegarkan oleh datangnya Sute, adik seperguruan, sesama bimbingan Prof. Joko Suharto. Saya sebutnya The Young Guns. Dalam ini Dr. Bentang Arif Budiman, duduk di belakang. Sesuai spesialisasinya, beliau mengajak saya untuk melakukan penelitian di bidang pemantauan kesehatan struktur, Structural Health Monitoring, yang akan saya singkat menjadi SHM. Pada mulanya yang kami kembangkan adalah ERCM, Electric Resistance Change Method, karena objeknya Carbon Fiber Reinforced Polymer atau CFRP. Sudah banyak yang kami lakukan dengan ERCM, mungkin bisa dituliskan dalam buku yang lain untuk konsumsi BKD. Kekurangan ERCM meski canggih, metode ini tak bisa diterapkan untuk composite laminates yang lain, contohnya GFRP, Glass Fiber Reinforced Polymer. Nah, di tengah beriset dengan CFRP ini, datanglah seorang mahasiswa FTMD kelas inter. Melakukan exchange mengerjakan TA di Belanda. Objeknya CFRP, tapi menggunakan metode gelombang. Saya sebagai pembimbing dari sisi ITB. Nah, sesudah selesai, maksud hati ingin melakukan hal yang sama di ITB. Tapi ternyata instrumentasinya mahal. Jadi nggak jadi. Tapi saya punya akal kancil, kalau gelombang bisa, mestinya getaran juga bisa.
keluarlah ide SHM berbasis sinyal getaran yang tahun ini menjadi topik riset PPMI lab kami. Nah, ini ada 2 spesimen CFRP yang kami jadikan sebagai objek. Satu tanpa cacat, no failure, diberi label NF. Satu lagi digergaji, ada crack, diberi label C. Kedua spesimen dijepit di anjungan, kemudian dikendalikan dengan modul unbalanced exciter. Untuk jarak parametrik digunakan chi-square sesuai formulasi berikut. Chi-square ini diadopsi dari uji hipotesa kesamaan spektra. Dari formula terlihat kalau 2 power spektra, rasio spektra sama dengan 1, log 1 kan 0, sehingga jaraknya jadi 0. Jadi kita berharap kalau real data nanti jaraknya akan kecil juga. Nah, ada 4 box plot yang disampaikan di sini. Yang pertama menyatakan sebaran chi-square jarak parametrik antara sesama NF. Box plot kedua menyatakan jarak parametrik antara C, crack dengan NF. Yang ketiga jarak parametrik antara NF dengan C, dan yang terakhir jarak parametrik antara sesama C. Terlihat bahwa sebaran jarak parametrik untuk kasus yang sama angkanya kecil. Dan keduanya di bawah threshold uji chi-square untuk derajat bebas sesuai jumlah data yang digunakan. Hal ini memberi harapan bahwa metode jarak parametrik akan berhasil untuk SHM berbasis sinyal getaran. Saat ini kami sedang merancang purwarupa anjungan uji untuk penelitian ini. Dibantu ada mahasiswa saya, Saudara Rijal duduk di belakang. Spesimen baik CFRP maupun GFRP akan dicoba untuk eksplorasi lebih jauh SHM berbasis sinyal getaran. Nah, itu aplikasi yang kedua. Aplikasi yang ketiga adalah pemanfaatan teknik MHM untuk deteksi kelelahan otot. Ini juga ada asal-usulnya. Alkisah pada suatu hari saat masih mengajar mata kuliah sinyal dan sistem untuk mahasiswa mekatronik, masuklah seorang peserta yang dari profilnya saja sudah terlihat ini bukan anak mesin. Ya. Usut punya usut, ternyata dari tempatnya Prof. Chandra dari SITH. Nah, terus sesudah observasi saya bertanya, untuk apa nih? Saya mau meneliti sinyal otot dengan SEMG atau Surface Electromyography. Pemrosesan sinyal dibutuhkan karena analisis dilakukan di domain frekuensi. Nah, lalu saya barter. Yang bersangkutan saya ajari dasar-dasar yang diperlukan supaya bisa survive di kelas sinyal dan sistem, dan yang bersangkutan mengajari saya soal SEMG. Ide SEMG dan deteksi kelelahan otot ini membancing hasrat saya, sehingga bergulirlah beberapa TA dan tesis terkait hal ini. Yang kritis dari deteksi kelelahan otot itu penempatan sensor. SOP-nya sederhana. Tempatkanlah ada 3 sensor, 3 elektroda. Satu tempatkanlah di atas otot yang ingin dipantau. Satu itu di dekat tulang, supaya referensi. Satu lagi di tengahnya. Hanya saja pengalaman kami mengambil sinyal data raw itu sering gagal. Sampai kami menemukan situs yang namanya seniam.org. Seniam singkatan dari Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles. Dikembangkan oleh konsorsium di Eropa. Kami sangat tertolong. Karena berkat petunjuk Seniam, ini ada gambar-gambar komplit sekali. Beberapa contoh bisa dijumpai di buku orasi, tabelnya juga ada. Sehingga setiap kali kami menempatkan sensor sesuai Seniam, ngerenyetnya itu optimal. Nah, itu yang penting. Di situs Seniam itu petunjuk penempatan sensor untuk otot-otot yang lazim diukur. Jadi nggak semua otot bisa diukur. Itu lengkap. Data-datanya ada. Nah, ada 3 otot yang menjadi kajian objek eksplorasi kami, yaitu biceps, vastus lateralis, dan vastus medialis. Yang keduanya otot paha bagian luar dan dalam. Upaya Seniam kalau dilihat luar biasa. Terbayang berapa banyak biaya, relawan, dan data analytics yang sudah dilakukan sampai bisa menghasilkan semua ini. Jadi mohon maaf ya, meski gambar-gambarnya eksotik, ini semua scientific.
Nah ini hasilnya, sinyal otot biasa disebut sebagai MUAP atau Motor Unit Action Potential. Dari sinyal yang otot yang diukur satu otot tidak berkontraksi atau rileks, diolah power spectral density. Kemudian dihitung mean dan median frequency. Mean frequency yang dimaksud adalah nilai frekuensi tempat rata-rata power spectral density berada. Median frequency, nilai frekuensi tempat median dari power spectral density berada. Referensi menyatakan frekuensi otot akan turun saat lelah. Orang dengan otot biceps yang besar seperti Prof. Iwan itu yang sering fitness itu, frekuensinya MUAP-nya akan lebih aktif, jadi frekuensinya akan cenderung lebih tinggi. Ya. Sementara kalau yang agak loyo dan gloyor seperti saya mungkin agak lebih rendah. Nah, hasil analisis ternyata tidak semudah seperti mesin. Kalau mesin itu sudah pasti lah. Ukuran sekian, rating sekian, kalau ada kesalahan A atau B ya cirinya ya sudah pasti. Beda mesin, beda pabrik mau buatan yang terkenal maupun cungkuo sama saja. Ya. Tapi kalau orang enggak, lengan kanan dan kiri saja bisa berbeda. Individu yang lain jangan ditanya, sudah pasti berbeda. Jadi karena tidak ekivalen ini terus kami mungkin yang berefleksi, ini kami mungkin terlalu sok tahu. Ya. Karena meneliti seperti ini tanpa berkonsultasi dengan misalnya ya, sport science atau kedokteran. Nah itu yang akan kami lakukan di masa mendatang. Penerapan jarak parametrik mengonfirmasi hasil analisis domain frekuensi. Karena seperti terlihat di sini, dari box plotnya itu ada overlap region. Jadi jarak parametriknya berpotensi menghasilkan kesalahan diagnosis. Yang masih segar dibilang lelah dan sebaliknya. Sebagai rangkuman, saya telah menguraikan pemantauan kondisi permesinan atau MHM yang telah sukses diterapkan di mesin rotasi. Saat ini sedang dikembangkan penerapan untuk struktur dan untuk pemantauan kesehatan otot. Yang terakhir ini masih memerlukan pengembangan dengan melibatkan praktisi sport science atau kedokteran. Sebagai ungkapan terima kasih untuk mereka yang sudah mengantar, memfasilitasi, mendoakan saya hingga mencapai tataran ini, saya akan menyanyikan sepenggal dari suatu lagu. Lagu ini. Must have been cold there in my shadow, never have sunlight on your face. You were content to let me shine, that's your way. You always walk a step behind. So I was the one with all the glory. You are the one with all the strength. Beautiful face without a name for so long. Beautiful smile to hide the pain. You ever know that you're my hero, and everything I would like to be can fly higher than an eagle. You are the wind beneath my wings. Terima kasih. Thank you so much. God bless you all. Kode kehormatan. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk
dan lindungan kepada saya. Bandung, 17 Juni 2023. Profesor Ignatius Pulung Nurprasetyo. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Iwan Indrawan Wiratmaja, Profesor Yan Rizal, dan Profesor Ignatius Pulung Nurprasetyo untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Iwan Indrawan Wiratmaja untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Yan Rizal untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Ignatius Pulung Nurprasetyo untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Umar Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, Malikul Mulk, Dzul Jalali wal Ikram. Segala puji bagimu ya Allah, kami panjatkan syukur kehadirat-Mu,
sehingga pada hari ini dengan perkenanmu kami dapat menyelenggarakan acara penting, yaitu orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang telah disampaikan oleh para profesor ITB. Ya Allah, jadikanlah orasi ilmiah ini sebagai bagian dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat, mengikuti ajaran Rasul-Mu. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Kami mohon padamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Ya Allah, limpahilah kami dengan ilmu, hiasi diri kami dengan kesantunan, muliakan kami dengan ketakwaan, dan perkuatkanlah kami dengan kesehatan di bawah kasih sayang-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, berilah kami hati yang ikhlas, dan jauhkanlah dari sifat dan sikap yang tidak mulia. Ya Allah, kami mohon kepadamu, masukkanlah kami ke dalam golongan ulil albab, yang mampu selalu berzikir mengingat-Mu, dan memikirkan ciptaan-Mu, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami manusia yang bermanfaat bagi sesama dan lingkungannya, dan mudahkanlah kami melangkah menuju ridha-Mu. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian seluruh acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan khidmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya khazanah pengetahuan kita tentang pemanfaatan open innovation dalam strategi teknologi di IKM menuju industri hijau sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Iwan Indrawan Wiratmadja DA. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang fosil pembuka sejarah bumi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Yan Rizal, Diplom Geologi. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan pengetahuan kita tentang pemantauan kondisi permesinan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Ignatius Pulung Nur Prasetyo MSME. Atas perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti sidang orasi ilmiah ini, kami ingin menyampaikan banyak terima kasih pada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat. Kami melihat di sini para guru besar senior kita, Profesor Imam Bukhari, Profesor Bambang Suciatmo, Profesor Emi Suparka, Profesor Rizal Tamim, Profesor Putih, dan Profesor Barmawi, serta Profesor Joko Soeharto,
Profesor Yahdi Jaim, Profesor Sasongko, dan saya melihat di online ada Profesor Yunil Kahar, Profesor Saswinadi, Profesor Samsir Mirah, dan juga Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Iwan Indrawan Wiratmaja beserta keluarga inti, Profesor Yan Rizal beserta keluarga inti, dan Profesor Ignatius Pulung Nur Prasetyo beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada anggota Majelis Wali Amanat, Sekretaris Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan Sekretaris Fakultas, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto.
Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Iwan Indrawan Wiratmaja beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Yan Rizal beserta keluarga inti dan Profesor Ignatius Pulung Nur Prasetyo beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Iwan Indrawan Wiratmaja, Profesor Yan Rizal, dan Profesor Ignatius Pulung Nur Prasetyo. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat dan secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.